Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali, masih melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Ya, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita sebut satu persatu. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih di dalam bab menempa mental anak. Kita masuk poin yang ketiga. Salah satu perkara yang harus kita hilangkan pada anak kita adalah rasa takut yang berlebihan. Ya, sifat penakut. Seorang muslim tidak boleh menjadi orang yang penakut, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang harus ditanamkan pada anak ya sejak kecil, ya sejak dini. Dan takut itu tentunya adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Hanya saja ada yang wajar dan ada pula yang tidak wajar. Para ulama membagi dua al-khauf, yaitu khauf at-tabi'i dan khauf sirri. Ya, khauf tabi'i adalah manusia takut kepada hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Dia pasti takut. Ada yang takut ketinggian. Kalau takut kepada binatang buas, ya mungkin sesuatu yang wajar ya. Sesuatu yang wajar. Ya, nah di sana ada khauf sirri. Khauf yang hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa takut yang melahirkan ketundukan. Nah, ini yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut itu ada yang wajar dan ada yang tidak wajar. Takut yang sewajarnya khauf tabi'i yang wajar ya. Seperti takut kepada binatang buas, takut ketinggian, takut tersengat listrik ya. Ya, dan hal-hal lain yang mungkin biasa ada pada manusia. Bahkan ada pada orang dewasa, bukan hanya pada anak-anak saja. Ya, nah demikian. Dan takut yang tidak sewajarnya, dan ini yang akan kita bicarakan, yang harus dihilangkan dari anak-anak kita, atau takut yang berlebihan, ya seperti misalnya takut hantu ya, dedemit ya dan sejenisnya. Takut sendiri, takut berada di dalam kegelapan misalnya. Ini sesuatu yang kita katakan ya tidak wajar ya. Nah, yang harus kita hilangkan pada anak kita. Ya, nah ini akan membuat mental anak akan jatuh. Ya, nah akan menjadi kerdil jiwanya karena rasa takut yang tidak beralasan seperti ini. Ada beberapa faktor yang menimbulkan perasaan takut seperti ini pada diri anak. Ya. Yang pertama adalah
ini salah orang tua, yaitu kebiasaan orang tua menakut-nakuti anaknya dengan orang-orang tertentu misalnya. Ya, misalnya dengan orang yang berkepala botak misalnya. Ada sebagian anak takut lihat ya orang yang kepalanya botak, atau orang yang gemuk misalnya, atau orang yang hitam misalnya. Nah, pada dasarnya anak mungkin tidak takut, tapi ditakut-takuti sama orang tuanya, ya. Nah, demikian. Atau takut dengan kegelapan. Ya, misalnya anak berada di dalam kegelapan, kemudian orang tua menakut-nakuti. Ya, sehingga ya kita katakan muncul ya, kita katakan berbagai imajinasi yang salah ataupun negatif pada di dalam pikiran anak. Dia mengira bahwa makhluk-makhluk ya kita katakan yang disebut hantu itu sesuatu yang betul-betul ada dan kita katakan bisa mencelakakan dirinya. Nah, ini kan satu pendidikan yang tidak baik. Ini ada namanya kita katakan kepemahaman yang salah tentang istilah-istilah itu. Ya, nah, atau takut dengan makhluk halus atau hantu dengan bayangan atau sesuatu yang lain. Jadi orang tua tidak boleh menakut-nakuti anaknya seperti ini ya. Dan sebaliknya dia harus usir ya rasa takut itu pada diri anak dan membuat anak itu berani. Ya, menanamkan pada kita katakan pada pikirannya ya, atau dalam pikirannya mindsetnya itu adalah berani. Ya, bahwa itu tidak ada dan tidak memudaratkan dirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menjadi orang yang kuat, pemberani dan tidak penakut. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama ini faktor yang terbesar adalah faktor orang tua juga ternyata ya. Nah, kadang-kadang orang tua itu mencari hiburan dengan menakut-nakuti anaknya ya. Ya itulah hiburannya mungkin ya, dia takut-takuti anaknya karena orang yang takut itu kan ya enak dilihat juga bagi sebagian orang ya. Jadi tontonan bagi dia begitu. Dan yang menjadi eksperimennya adalah anaknya. Dia takut-takuti anaknya ya. Karena orang takut itu kan berbuat sesuatu yang kadang-kadang konyol ya, begitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi ini faktor yang terbesar ya yang membuat anak itu menjadi anak yang penakut, yaitu orang tua ternyata ya. Maka jangan suka menakut-nakuti anak ya dengan apapun ya, dengan suara misalnya atau dengan ya suatu bentuk misalnya atau rupa ya, sesuatu yang membuat dia takut. Ya, didiklah anak-anak kita untuk menjadi anak yang pemberani ya. Nah, demikian. Dan jelaskan hal-hal yang mungkin dia dengar di luar itu ya dengan penjelasan yang benar. Misalnya tentang hantu, apa itu hantu, makhluk halus ya. Jelaskan ya, memang di dalam Islam ya kita meyakini adanya makhluk yang tidak kasat mata. Ya, ada malaikat dan ada jin. Nah, dan jin ini ya bisa saja dia menakut-nakuti manusia dengan menampakkan wujud sesuatu yang menyeramkan. Jadi ketika anak memiliki informasi yang benar tentang hal-hal yang didengarnya di luar, ya, dia punya sikap yang benar pula. Dan dia tidak takut dengan hal-hal yang dia ketahui hakikatnya. Ya. Ya, ketika kita katakan itu adalah jin, jin itu adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api, dia tidak bisa memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah. Ada doa-doa yang kita baca untuk menghindari dari gangguannya dan lain sebagainya. Anak akan mengerti dan dia akan berani. Kan dia punya gambaran yang benar ya tentang apa-apa yang didengarnya di luar. Ya, kebanyakan cerita-cerita hantu, makhluk halus itu kan dia dengar di luar ya. Nah, tapi kalau dia salah misinformasi ya, nah ini sangat berbahaya. Misalnya dia meyakini adanya arwah gentayangan, bahwasanya itu adalah makhluk yang sesuatu yang bukan jin, bukan malaikat, atau ya jelmaan orang-orang yang sudah mati ataupun ada raksasa yang menyeramkan kan begitu ya, makhluk bukan manusia, bukan jin dan bukan juga malaikat. Nah, ini kan memiliki gambaran yang tidak jelas. Sehingga anak ini akan punya gambaran tersendiri dalam benaknya dan itu membuat dia jadi takut. Ya, nah demikian. Karena dia tidak tahu bagaimana dia bisa selamat dari
makhluk yang ada di dalam benaknya itu. Karena dia punya gambaran yang salah. Ya, bahkan kita katakan sebagian orang dewasa, karena ini adalah suatu yang dia dapatkan dari kecil, sampai dia dewasa, bayangan itu tidak tidak dia ketahui dengan benar. Mas, ada yang sudah dewasa masih takut hantu kan begitu ya, punya gambaran bahwasanya ada arwah yang gentayangan yang bisa mencelakakan manusia, yang bisa balas dendam dan lain sebagainya. Bahwa orang itu misalnya orang yang bunuh diri gentayangan arwahnya. Nah, ini kan satu yang kita katakan satu misinformasi ya, yang dia dapat dari kecil sehingga ini terbawa sampai dewasa. Tentunya ini berbahaya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ini peran orang tua untuk menghilangkan ya rasa takut yang tidak wajar ini ya pada diri anak itu sangat penting ya, sangat besar. Ya, maka jangan sampai kita menanamkan sesuatu yang salah kepada anak-anak kita, ya. Nah, demikian. Mereka harus berani dan kita harus menjelaskan kepada mereka ya apa sebenarnya yang mereka dengar di luar. Karena kita tahu ya bahwa anak-anak kita ini dia banyak bawa cerita dari luar, dia cerita, temannya cerita ya dari mulut ke mulut lah kita katakan ya. Dia dengar dari temannya dengar dari temannya lagi kan begitu ya. Hingga satu cerita kadang-kadang ngubung-ngubung berputar-putar di antara manusia ya dan sampai ke telinga anak kita ya. Nah, jadi ini perlu di counter ya di rumah anak ini harus mendapatkan informasi yang benar, ya, ilmu yang benar tentang hal-hal yang dia dengar di luar. Wallahu alam bissawab. Dan kalau ada indikasi anak itu tiba-tiba takut kepada sesuatu, nah ini perlu orang tua itu peka dan segera untuk menyelidiki, ya, mencari tahu apa gerangan yang terjadi, jangan dibiarkan, ya, karena yang ini berkaitan dengan satu keyakinan. Boleh jadi ada keyakinan yang salah yang diyakininya. Maka orang tua perlu mengorek keterangan dari anak-anak mereka. Apa sebenarnya, kenapa dia tiba-tiba nggak mau tidur sendiri, ya, tiba-tiba takut. Mungkin karena tontonan dan lain sebagainya. Taib. Yang kedua, ini adalah faktor ibu, ya. Kalau kita bicara ibu, ya, ibu adalah orang yang paling banyak, paling sering dan paling lama berinteraksi dengan anak, ya, karena tugasnya di rumah. Dan Nabi juga mengatakan bahwa ibu ini pemimpin di dalam rumah, ya, suaminya dan pemimpin bagi anak-anak mereka. Ya, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Ya, ibu adalah ya pemimpin di dalam rumah suami, ya, dan pemimpin bagi anak-anak mereka. Nah, kecenderungan ibu yang terlalu memanjakan dan mendikte anak secara berlebihan, ini membuat jiwanya kerdil. Sedikit-sedikit ditakut-takuti, ya, dijatuhkan mentalnya. Kamu tidak bisa, kamu pecundang, kamu gini. Ya, anak kalau dijatuhkan mentalnya, dia akan menjadi, ya, kita katakan orang yang kerdil, ya, jiwanya. Ya, maka di sini ya, memanjakan berlebihan itu tidak baik. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya, karena anak yang manja itu ya cenderung tidak kita katakan resisten, ya, tidak tangguh dan kuat untuk menghadapi hal-hal yang kita katakan tantangan-tantangan yang dia dapatkan dari luar, ya. Demikian juga mendikte anak secara berlebihan juga tidak baik, ya, yaitu terlalu menekan, ya, terlalu kita katakan pressure terhadap anak, ini juga tidak baik, ya, membuat anak itu tidak berkembang. Maka di sini perlu, ya, seorang ibu memahami ini, ya, kejiwaan psikologi anak-anaknya supaya tumbuh secara normal begitu, ya. Nah, demikian. Yang ketiga, sikap membiarkan anak yang biasa menyendiri. Ya. Ya, sebagian anak itu tidak wajar menyendiri, ya. Anak, kita bicara anak-anak, ya, basuta di bawah 10 tahun. Ada kecenderungan manusia. Ya, di bawah 10 tahun anak itu cenderung ingin beramai-ramai, nggak suka dia sendiri. Kecenderungannya. Kalau sudah masuk remaja 10 tahun ke atas, balik ke atas, ya, sebelum dia menikah, ya, seorang itu
mungkin lebih cenderung untuk sendiri. Itu biasa kita dapati anak-anak remaja yang baru yang ya kita katakan menginjak usia puber, ya biasanya mereka lebih suka sendiri. Ya, nah ketika dia sudah menikah dan berkeluarga ya tentunya kembali lagi dia senang berkumpul bersama keluarga. Dan ada waktu nanti ya di mana dia sudah sampai usia senja, orang itu kembali lebih suka menyendiri. Itu kehidupan manusia seperti itu ya. Nah, anak-anak ya kita tadi bicara basuta bawah 10 tahun itu tidak wajar kalau dia suka menyendiri. Maka kepada para orang tua ketika melihat kecenderungan ini perlu perlu diperhatikan ya, hati-hati ya. Ada hal yang lain ya kalau anak itu suka menyendiri. Ya biasanya anak senang bermain-main bersama teman-temannya, itu wajarnya anak-anak ya. Karena dunia mereka dunia bermain ya, berkumpul, itu kesenangan anak-anak seperti itu ya. Waktu kita anak-anak kan seperti itu, nggak suka kita sendiri-sendiri begitu. Ya, senangnya beramai-ramai, ya, ramai itu yang kita suka. Maka coba lihat anak-anak sekarang ya, ketika mereka harus belajar online, mereka merasa ada sesuatu yang hilang. Ya, sendiri di rumah lama-lama mereka nggak suka. Mereka suka pergi ke sekolah, bermain bersama teman-temannya, ya, itu yang paling disukai sama anak-anak. Bahkan mayoritas anak-anak pergi sekolah dengan motivasi itu. Wah, nanti di sekolah ketemu si fulan, si fulana, ketemu teman-temannya, dia bisa bermain bersama-sama. Itu kecenderungan anak, nah ya. Nah, ketika ya dia masuk usia puber, mungkin remaja itu ada masanya dia nggak suka beramai-ramai. Kadang-kadang diajak jalan-jalan bersama keluarga pun dia nggak mau. Dia lebih memilih misalnya sendiri di rumah. Nah, ini memang masa remaja ya. Nah, demikian. Nah, ada masa ya nanti dia sudah berkeluarga, dan ada masa ya di mana dia sudah mungkin usia senja, dia lebih ya kembali kepada mungkin kebiasaan awal ya ketika kecil, yaitu lebih suka sendiri, menyendiri. Ya, orang-orang tua wajar ya kalau dia lebih suka sendiri, nggak suka yang ramai-ramai dan bising ya, ribut, gaduh, nggak suka. Dan demikian ya kita katakan perjalanan ya kita katakan kejiwaan manusia itu yang normal dan kebanyakan ya. Nah, demikian. Maka kalau kita lihat anak yang suka menyendiri ya, lebih memilih menyendiri daripada bermain sama teman-temannya, ini sesuatu yang nggak wajar sebenarnya ya. Nah, itu akan menumbuhkan sesuatu yang berbeda dan lain pada mentalnya. Maka jangan biarkan anak-anak itu sendiri dan menyendiri ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Karena masanya masa bermain ya, itu dunia anak-anak. Maka anak-anak itu harus dipancing untuk bermain-main ya. Jangan senang, wah anak saya nggak suka main-main sendiri di rumah terus ya, itu nggak wajar ya. Kita dulu waktu kecil ya kita tahu senangnya itu ya main layang-layang, ya kadang-kadang main bola, main ini, main itu, permainan dulu kan macam-macam anak-anak ya. Jadi senangnya seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang keempat, bacaan dan tontonan. Nah, ini faktor yang ya kita katakan besar juga mempengaruhi jiwa anak, yaitu bacaan atau tontonan. Ya, dia baca berita tentang ataupun kisah-kisah tentang ya hantu ataupun kisah-kisah horor, atau dia menonton secara visual. Ya, nah demikian. Ya, hal-hal yang tema tema yang kita katakan menjurus kepada horor ya, atau cerita-cerita horor. Nah, ini yang, dan ditambah lagi ya kita katakan pemahaman yang salah tentang alam gaib ya. Nah, ini yang membuat ya kita katakan rasa takut pada anak itu menjadi tidak wajar dan berlebih-lebihan. Nah, maka kita sekarang mungkin ya tahu sendiri bagaimana kita hidup hari ini. Ya, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan, itulah yang ada hari ini ya. Ya, tontonan itu jadi tuntunan. Ya. Nah, apa yang dilihat itu yang menjadi gaya hidup. Ya, itu yang ada sekarang ini, ditambah lagi ya dengan maraknya ataupun tersebar luasnya gadget ya di tengah-tengah manusia. Ya, sampai anak kecil juga pegang gadget hari ini.
Apalagi dia dikasih kita katakan kuota, ya. Dia bisa searching sendiri, ya dia bisa buka YouTube sendiri. Kadang-kadang nyangkut di kita katakan konten-konten yang berisi cerita-cerita horor, ya. Nah, dengan visual-visual ini kan bisa dibuat-buat ya, seolah-olah hantu padahal enggak sebenarnya. Ya, nah, belum lagi cerita dari mulut ke mulut dan berita-berita yang dia dengar, ya, baik itu dari teman-temannya ataupun bahkan dari orang tuanya sendiri. Ya, nah ini yang membuat anak itu menjadi anak yang penakut, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka perlu kita ya kontrol dan kita kita awasi apa yang menjadi bacaan dan tontonan anak-anak kita. Ya, nah, ya di sini ya sering kita sampaikan bahwa untuk mengkat ya, memisahkan anak dari gadget, apalagi masa sekarang ini mereka belajar daring, itu sesuatu yang mungkin mustahil ya. Agak susah, bahkan bukan agak ya, ini pasti susah. Ya bisa dipastikan susah ya, memisahkan anak itu dari gadget. Maka tidak ada yang bisa lebih kita lakukan selain yaitu mengawasi, ya membimbing, mengarahkan. Apalagi ketika dia pegang gadget, ya kita tidak bisa selalu berada di sisinya. Kita nggak tahu apa yang dibukanya. Mungkin hal-hal negatif bisa kita ada softwarenya ya, ada aplikasinya, kita bisa mematikan hal-hal yang berbau pornografi. Itu bisa ya, bisa diproteksi ya dengan software tertentu ataupun aplikasi tertentu. Itu bisa kita cegah. Itu bisa kita bisa kita jauhkan anak kita dari hal seperti itu. Namun tidak ada aplikasi yang mencegah masuknya tontonan-tontonan yang horor untuk mereka lihat, nggak ada ya. Nah, dan sebagian anak kadang-kadang punya rasa ingin tahu yang lebih. Itu adalah salah satu ya kita katakan ciri khas anak-anak ya. Dia ada rasa ingin tahu yang lebih ya daripada orang dewasa begitu ya, karena memang dia suka bertanya kadang-kadang anak itu ya. Itu artinya kenapa anak suka bertanya, karena rasa ingin tahunya yang besar. Nah, dia terus mencari tahu tentang cerita-cerita horor itu ya, dan terus dia browsing mungkin ya, dia lihat 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga terbentuklah satu opini di dalam benaknya tentang ya hal-hal seperti ini ya. Nah demikian. Dan kalau itu sudah mengkristal ya, pemahaman yang salah tentang hal ini sudah mengkristal, nah itu susah ya untuk menghilangkannya. Bahkan ini akan bisa berlanjut sampai dia dewasa. Ada yang karena mendengar sesuatu dia jadi takut kan begitu, padahal nggak ada apa-apa. Ya tapi bayangannya wah ini begini, ini begitu gitu. Sebagian orang sudah terlalu fobi ya dengan apapun begitu. Ada bayangan wah dikira hantu kan begitu, ada suara dikira hantu. Pokoknya semua yang pernah dia dengar, dia lihat, dia tonton ya. Ya dari media-media itu masuk ke dalam alam nyata, padahal itu kan kadang-kadang cuma rekayasa ya. Nah, demikian namanya, karena sebagian itu film ya, atau buatan manusia, cerita-cerita horor yang ada di YouTube juga kadang-kadang buatan manusia, nggak real ya, ya cuma dari cerita mulut ke mulut dan nggak nyata. Tapi ketika itu menjadi suatu hal yang diyakini oleh anak, maka segala sesuatu itu dia seolah-olah itulah yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Nah ini akan susah untuk meluruskannya. Itulah yang kita lihat sebagian orang dewasa yang penakut seperti anak-anak, kadang-kadang ya kita lucu juga ya. Nah, tapi ya begitulah, itu mungkin karena ya kita katakan pendidikan masa kecil yang didapatkannya. Ya, yang mungkin dibiarkan oleh orang tua sehingga menjadi suatu kita katakan keyakinan, sesuatu yang dia yakini ya. Dan itu adalah salah. Nah, demikian. Lebih parah lagi dia nggak tahu solusi bagaimana dia bisa mengatasi rasa takut itu.
Nah, ini karena informasi yang salah tadi ya, dan tidak adanya pendidikan yang benar tentang hal-hal seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu beberapa faktor yang membuat anak itu menjadi penakut. Kemudian, bagaimana solusi atau mengatasi masalah ini? Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah didiklah anak sejak kecil untuk beriman kepada Allah, beribadah, berserah diri kepadanya, dan ya, merasa kuat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus ditanamkan dari kecil. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak. Ini pelajaran yang disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas ya. Waktu itu beliau masih bocah. Nabi mengatakan, ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan beberapa pelajaran kepadamu. Pelajaran pertama itu ihfadillah yahfadka. Menanamkan ya rasa takut kepada Allah, pengagungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan kuat bersama Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Ya, ketika ini sudah tertanam dengan baik, anak itu akan tahu kemana dia bersandar. Ya, dan dia akan mengerti bagaimana apa namanya tawakal, ya, apa namanya berserah diri, ya, al-khauf, ya, ar-roja, itu akan dia tahu jika ini sudah tertanam sejak kecil. Tapi kalau tidak, kadang-kadang anak gitu ya, sebagian orang dewasa yang sudah dewasa kita katakan, kita bicara tawakal dia nggak mengerti bagaimana saya tawakal. Memang tawakal itu kan bukan amal jawarih, amal hati, tapi sebagian orang disuruh tawakal, hatinya terus bergejolak. Tidak ada ketenangan, padahal seharusnya orang yang tawakal itu kan hidupnya tenang. Dia tenang menghadapi apapun. Tapi sebagian orang kadang-kadang ya terus gelisah, takut, yang nggak beralasan. Ya, dia bingung ketika disuruh tawakal, gimana tawakal? Ya, bagaimana hati itu bisa tawakal bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Hati juga seperti anggota tubuh lainnya perlu dibiasakan juga. Dan pembiasaan itu harus kita tanamkan sejak kecil, ya. Nah, demikian. Menerima takdir itu harus ditanamkan sejak kecil. Makanya salah satu pelajaran yang disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas adalah tentang menerima takdir. Kalaulah manusia berkumpul untuk mencelakakanmu, tidak akan bisa mereka lakukan kecuali sesuatu yang Allah tuliskan atasmu. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah terangkat pena takdir dan sudah mengering lembarannya. Ya, ini adalah penanaman ya suatu keyakinan ya bagaimana kita bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dilakukan sejak dini, sejak kecil. Karena ini adalah sesuatu yang dibangun pada diri seseorang. Gak bisa muncul tiba-tiba ya. Gak bisa spontan ini. Ya, bagaimana dia bisa menerima sesuatu yang tidak disukainya, dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Hal semacam ini sekali lagi tidak bisa muncul spontan. Ya, makanya sebagian orang disuruh sabar nggak bisa sabar, disuruh tawakal bingung gimana tawakal kan begitu ya, karena hatinya tidak biasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu penanaman, dibangun sejak kecil. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk menghilangkan rasa takut ya yang tidak wajar ini, kita harus menanamkan rasa takut kepada Allah pada diri anak sejak dini. Itu harus kita bangun pelan-pelan. Ya, nah demikian. Dia mengenal Allah, dia merasa kuat bersama Allah, ya dia merasa aman bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tetap bersama Allah, Allah bersamanya, ya. Ya, faktor ma'iyatullah, ya kebersamaan Allah kepada hambanya ketika hamba itu mendekat kepadanya. Nah, ini perlu ditanamkan ya sejak kecil kepada anak. Karena itu terbangun pelan-pelan ya, tidak langsung muncul ya seperti bangunan tiba-tiba sudah tingkat 10 nggak bisa. Harus dibangun pelan, tingkat 1, 2, 3 dan akhirnya menjadi bangunan yang besar. Nah, demikian para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Taib, yang kedua, beri kebebasan bertindak ya dan rasa tanggung jawab, melatihnya untuk menjalankan tugas sesuai dengan tingkatan tumbuh kembangnya. Rasa percaya diri itu juga harus dibangun.
Ya, orang itu harus merasakan jatuh untuk bisa berdiri. Kira-kira demikian, ya. Nah, kalau dia tidak pernah merasakan jatuh, dia tidak akan merasa mampu untuk berdiri. Maka anak coba lihat belajar jalan kan jatuh dia. Ya nggak apa-apa jatuh, itu yang memang harus kita rasakan dalam hidup ini ya. Ya ada al-khair, ada syar, ada suka, ada duka ya. Supaya kita bisa bergembira, maka Allah beri duka. Supaya kita bisa tertawa, Allah beri menangis. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ya kita katakan kekuatan mental ya itu juga harus dibangun ya pelan-pelan ya, rasa tanggung jawab ya, dan kita katakan kemampuannya untuk mengeksekusi kita katakan perintah-perintah ya kita atau perintah Allah dan Rasulnya itu juga perlu kita bangun pelan-pelan pada diri anak. Maka beri dia kebebasan untuk berkreasi ya, jangan terus takut-takuti kamu nggak bisa ya, itu ya dia tidak akan bisa selamanya ya. Nah, dan ya, latih dia untuk menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tumbuh kembangnya. Dikasih kepercayaan juga hingga dia menjadi orang yang percaya diri dan menjadi orang yang dewasa, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, jangan menakut-nakuti anak dengan hal-hal gaib. Hal gaib ini nggak bisa dilihat ya. Misalnya hantu, kegelapan dan sejenisnya. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa ya memproteksi apa yang didengar oleh anak di luar. Tapi jangan sampai di rumah dia mendengarnya itu dari orang tuanya, gitu ya. Sehingga mungkin dia dengar dari luar, dia dengar juga dari orang tuanya, bertambah-tambah kepercayaannya kepada hal-hal seperti ini. Ya, nah itu akan ya namanya anak dia punya daya imajinasi juga ya. Ketika dia mendengar hal-hal yang tidak bisa terlihat ini, ya hal-hal gaib ini ya, kan muncul berbagai macam imajinasi di dalam benaknya. Kalau itu salah, ini berbahaya. Karena setan itu bisa campur tangan di situ, membuat anak ini dikuasai oleh setan jiwanya. Ya. Nah, demikian. Maka kita lihat sebagian orang mudah kerasukan ya, itu memang jiwanya yang sudah pecah. Dari kecil mungkin tidak terdidik untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan punya rasa takut yang berlebihan kepada hal yang tidak kasat mata. Ya. Di sini hal-hal gaib ya demikian. Sehingga apa yang muncul di dalam imajinasinya itu adalah bisikan dan was-was dari syaitan. Ya, kita nggak tahu apa yang berkembang di dalam benak anak kita ya. Nggak bisa dilihat itu oleh orang tua, apa yang berkembang di dalam benak anak kita kan nggak tahu itu. Ya, maka tanamkan hal-hal yang positif, yang benar kepada anak. Ya, sehingga dia bisa membangun ya kita kata keyakinannya dengan dasar-dasar yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian yang keempat, jauhkan bacaan-bacaan atau tontonan-tontonan khayal atau horor yang tidak mendidik. Ya, nah ini harus dijauhkan ini. Ya, itu mungkin bukan konsumsi anak-anak ya. Tapi ya kita tahu sendiri bagaimana hari ini ya. Tidak ada, mungkin hampir tidak ada lah. Ya, kita katakan konten tontonan itu untuk anak-anak ya. Kadang-kadang ada ya kita katakan film yang katanya untuk anak-anak itu berisi konten-konten seperti ini, yaitu hantu dan lain sebagainya yang menanamkan sesuatu yang salah pada anak begitu. Itu yang katanya untuk anak-anak, konten untuk anak-anak. Ya bagaimana anak-anak melihat konten orang dewasa begitu ya. Ya cerita-cerita horor yang ya mungkin itu diperuntukkan untuk orang-orang dewasa, itu dilihat oleh anak-anak. Ya, gambaran apa yang muncul dalam benak orang dewasa kan beda dengan apa yang muncul di dalam benak anak tentang apa yang dia lihat. Ya, nah demikian. Pasti yang muncul adalah sesuatu yang salah, ya, karena dia nggak tahu. Nah, berbahaya bagi mereka, ya. Bagi orang dewasa saja berbahaya, apalagi bagi anak-anak. Nah, kemudian yang kelima adalah beritahukanlah kepada mereka kisah-kisah yang dapat menumbuhkan keberanian, motivasi-motivasi yang positif,
yang membangun, ya. Nah, demikian. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, kita tunjukkan kepada mereka. Ya, hal-hal yang menginspirasi, yang membuat mereka berani, yang membuat mereka ya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang kita katakan yang tangguh. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka hingga mereka ya kita katakan terinspirasi untuk menjadi sosok yang mereka dengar. Misalnya kisah-kisah para sahabat, ya, kisah-kisah para salafus soleh, ya, keberanian ya para pahlawan-pahlawan Islam terdahulu, ya, yang berjuang untuk agama, ya, dan untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka sehingga tumbuhlah keberanian, ya, di dalam jiwa mereka, ya. Kita hal-hal yang kita katakan bersifat heroik, ya, hingga anak itu termotivasi untuk menjadi sosok yang kita katakan menjadi ya kita katakan apa ya pahlawan, ya, ya di dalam kisah-kisah yang dia dengar itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan rasa takut, ya, yang harus dihilangkan pada diri anak. Ya, takut itu ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Ya, yang tidak wajar itu yang harus kita hilangkan pada diri anak. Manusia tidak mungkin tanpa rasa takut. Itu harus ada. Cuma kita harus mengontrol, mengendalikan rasa takut itu pada jalur yang benar. Nggak mungkin manusia tanpa rasa takut. Tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut. Pasti dia punya rasa takut. Seberani-beraninya orang lah kita katakan. Siapa orang yang paling berani di muka bumi ini? Mungkin ada yang mengklaim saya orang paling pemberani. Pasti dia punya rasa takut. Karena itu adalah sesuatu yang pasti ada pada manusia. Cuma dia harus mengarahkan rasa takutnya itu kepada sesuatu yang benar dan wajar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Minimal manusia takut mati, ya. Walaupun dia mengatakan saya tidak takut mati, itu karena dia belum melihat kematian. Ya, kalau ketika dia lihat kematian, yang setiap kematian itu pasti ada sakarat, ya pasti akan muncul rasa takut pada dirinya dan dia mengatakan man raq, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Iya, nah baik. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah berikan materi yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua para orang tua bagaimana mengendalikan rasa takut yang biasanya berada pada anak-anak yang kita miliki ya, yang berusia di bawah 10 tahun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha dan pemberani di atas kebenaran. Baik, selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Silahkan bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak kami hampir tidak ada rasa takut-takutnya, sehingga kadang bermain dengan sesuatu yang sangat atau berbahaya bagi dia. Dengan binatang pun dia tidak takut dan tidak jijik, seperti kecoa, cicak, dan bahkan ular pun pernah dia tangkap. Padahal usianya di bawah 10 tahun. Dan permasalahan lainnya, dia sangat payah sekali dalam masalah akademik. Selalu ranking terakhir dan tidak mau belajar walaupun dipaksa. Bahkan sering bolos sekolah, Ustaz. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, tadi yang kita bicarakan adalah kondisi normal, ya. Iya. Anak yang normal di sini. Ada anak-anak yang mungkin kurang normal atau bahkan tidak normal. Ya. Kita dapati misalnya sebagian anak yang menderita autis. Ya seolah-olah dia nggak ada rasa takut, dia api aja dipegangnya kan gitu ya. Dan seolah-olah nggak ada rasa sakit begitu ya. Nah ini kan kondisi tidak normal ya kita katakan. Yang terapinya tentunya berbeda ya. Ada terapi pengobatan yang harus dijalaninya. Maka periksakan ya tentang kenormalan anak kita. Ada anak yang diam saja ya.
mungkin apa namanya orang tuanya menganggap wah anak saya ini baik, ini pendiam, nggak banyak omong. Ternyata nggak bisa ngomong kan begitu ya. Itu bisa terjadi. Ya kayak konsultasikan kepada orang yang berkompeten. Dalam hal ini adalah ya kita katakan dokter yang bisa menilai anak ini normal atau tidak normal ya. Nah, dari sisi kejiwaan anak ini ya perlu mungkin dikonsultasikan kepada ya apa namanya ahlinya. Nah, mana tahu ini tidak normal kan begitu ya. Nah, atau ada kekurang normalan itu mungkin karena faktor eksternal. Ya. Anak ini seperti itu mungkin ada faktor eksternal, sesuatu yang dicontohnya, tontonan misalnya. Dia lihat orang pegang ular, dia tiru aja. Anak itu kan peniru ulung. Apa yang dia lihat dia tiru, dia nggak tahu resikonya ya. Nah demikian ya. Nah itu karena dia kadang-kadang anak itu berani karena belum kena batunya kadang-kadang. Nah ketika kena batunya, barulah dia takut kan begitu ya. Tapi kadang-kadang hal-hal yang seperti itu bisa membahayakan dirinya. Maka di sini peran orang tua sangat perlu, sangat penting. Ya, maka kita katakan tadi perlu ditanamkan pada diri anak rasa takut kepada Allah. Ya, nah ini yang pertama harus kita tanamkan pada anak-anak itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu adalah takut yang akan membimbing, mengarahkan rasa takut yang lain. Tapi kalau nggak punya rasa takut kepada Allah, nah ini ya kita katakan ya, dia akan mengarah kepada hal yang tidak benar. Boleh jadi dia akan jadi orang yang sangat penakut, ya. Boleh jadi dia orang yang menjadi orang yang ngawur gitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Maka jangan telat menanamkan ini kepada anak, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya nggak bisa dibenarkan di sini pembiaran ya, anak itu dibiarkan karena tidak semua hal yang dibiarkan itu positif, banyaknya negatif kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi jangan kita katakan membiarkan hal-hal seperti ini pada anak. Kita harus cari tahu ini apa sebabnya kan begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Sulawesi Selatan. Ya Ustaz, jika anak sudah berkali-kali dinasihati bahwa musik itu haram dan pacaran itu haram, tapi tetap saja tidak mau dengar, apakah yang jadi pertanyaan, apakah nanti orang tua ikut bertanggung jawab di hadapan Allah karena kelakuan anak tersebut? Tapi saya tiap hari memperingatkan, entah harus bagaimana lagi. Dan apakah benar orang yang sulit dinasihati itu orang yang sedang jatuh cinta, Ustadz? Mohon solusinya. Ya, kita hidup di masa fitnah ya, yang kita katakan pengaruh-pengaruh negatif ada di sekitar kita, di sekitar anak-anak kita. Mungkin nggak sama masa sekarang dengan masa-masa dahulu ya. Segala sesuatu mudah untuk digapai, diraih. Ya, dunia seperti kelihatan kecil kan begitu ya, tanpa batas. Ya, kemudian juga pengaruh teman-teman juga ini sangat besar dan lain-lain ya, yang membuat sesuatu yang sebenarnya tidak biasa itu menjadi biasa ya. Nah demikian. Nah di sini orang tua tidak boleh putus asa dari nasihat ya, tidak boleh putus asa dari nasihat, dan jangan buat orang lain juga putus asa untuk berubah. Ya, ada mungkin titik baliknya. Ada masa di mana nasihat itu bekerja. Maka terus sampaikan nasihat. Ya, dan jangan buru-buru menjatuhkan vonis ya terhadap anak. Karena hati-hati sebagian vonis ada anak itu bisa menjadi doa. Ya. Nah, rasa keputusasaan itu dari syaitan. Ya, dan orang tua mengatakan, aduh udah percuma lah, sudah habis usaha saya. Ya kalau seperti itu siapa lagi? Maka terus nasihati anak itu, ya mudah-mudahan ada titik baliknya ya. Manusia ada
masa-masa di mana ya nasihat itu memang bekerja dan merubah dirinya. Ya. Nah, kita dengar ada sebagian orang yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tiba-tiba ada keinginan untuk bertaubat, kan begitu ya? Ya, enggak, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya setelah ya kita tidak berputus asa untuk terus menasihatinya, ya jauhkan dia dari hal-hal yang bisa menjerumuskannya ke situ. Ya, nah demikian. Pada hari ini mungkin ya perlu balance ya antara ya memberikan kesibukan yang positif dengan menghindarkan dia dari hal-hal yang negatif. Ya, artinya apa? Ada solusi ya kita berikan kepadanya. Bagaimana dia bisa keluar dari situ. Ya misalnya orang yang merokok solusinya makan permen, kira-kira demikian ya. Kalau disuruh berhenti kita tarik rokok dari mulutnya, besok dia merokok lagi, mungkin saya nggak menemukan solusi, saya sudah biasa seperti ini ya. Maka solusi ini yang mungkin bisa mengalihkannya kepada hal yang bermanfaat ataupun meninggalkan yang negatif itu. Itu yang kedua ya. Maka ini perlu pendampingan ya. Nggak bisa kita menyampaikannya begitu, ya sudahlah, memang begitulah dia. Itu urusan dialah ya. Ya kita ya tetap bagi orang tua ya tetap harus kita katakan bertanggung jawab untuk mengarahkannya. Jangan putus asa, itu kuncinya di sini. Sabarlah. Ya, terus kasih nasihat, kasih bimbingan, ya berusaha berikhtiar, ya mungkin ada nanti titik baliknya di mana dia ya berhenti dari hal tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, kalau kita bergelut dengan ya kita katakan internet tiap hari ya, kita anak-anak itu tidak akan bisa menghindari yang namanya musik ya. Segala sesuatu diiringi, diawali dengan musik, diakhiri dengan musik. Kadang-kadang sebagian anak yang ya anak remaja ya hari ini ya membuat konten-konten di YouTube ya, karena sekarang ini kan lagi tren ya buat buat channel dan lain sebagainya. Ya, dia buat konten-konten di YouTube. Kadang-kadang sebagian orang berkata begini, kalau tanpa musik siapa yang mau lihat, kan begitu. Maka coba lihat ya, bahkan konten yang katanya agama ya, isinya agama, kadang-kadang dimulai dengan musik, diakhiri dengan musik, kan begitu ya. Itulah dia yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini. Ya, maka itu menanamkan ya suatu hal yang ya kita katakan tantangannya banyak. Ini perlu kesabaran dan jangan putus asa, kan begitu ya, sehingga dia bisa mencerna nasihat itu satu hari kelak. Nggak bisa dipaksakan ini ya. Kita ngomong sama anak hari ini ya, itu kadang-kadang kita nggak bisa paksakan ya. Nah demikian, apalagi anak itu sudah remaja, sudah ya balik, dia sudah bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Nah, jadi ya memang perlu pendekatan yang kita katakan positif dan yang lebih kita katakan mengena kepada jiwanya ya. Nah, demikian. Dan disitulah pentingnya orang tua itu terus ya menempel anaknya begitu ya. Hari ini ya anak-anak remaja harus terus ditempel. Karena kalau enggak ya susah mengendalikannya. Wallahu a'lam bishawab, dan kuncinya tentunya semuanya kembali kepada kesabaran orang tua. Nah, ini masalah tahan-tahanan nih, siapa yang paling sabar, kan begitu ya. Kalau kita sabar terus memberikan nasihat, ya anak itu juga akan luluh sendiri dan akan merasa kalah. Wah, inilah memang orang tua saya ngotot dan menginginkan saya seperti itu, walaupun tanpa paksaan ya. Karena dipaksa-paksa ya kita katakan anak yang sudah remaja seperti itu, kadang-kadang ya realitanya hari ini kebanyakan ya kita katakan anak-anak remaja khususnya di kota besar semakin ditekan semakin berani dia. Ya, wallahu alam bisawab. Itu demikian ya jawaban. Iya, baik. Syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya, hamba Allah yang berada di Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Aceh ini. Ya Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami atau saya sebagai orang tua yang telah kehilangan anak di usia umur 14 tahun. Ya, bagaimana cara menghilangkan
kesedihan yang selalu menghinggapi kami sebagai orang tua yang telah kehilangan anak, yang dimana saat itu dia sebenarnya sudah balik, tapi kami menganggapnya masih anak-anak. Ustadz, mohon nasihatnya. Ya, tentunya musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu salah satu hikmahnya adalah untuk memberikan kesempatan hamba itu untuk bersabar, ya. Kadang-kadang kita nggak mengerti arti sabar sebelum kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketika kita dapat musibah, ingat ya bahwa Allah menimpakan musibah itu tidak lebih besar daripada kemampuan kita untuk menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, pasti tidak kita katakan tidak di luar kemampuan kesabaran kita. Ya, nah, dan itu untuk menguji iman kita dan menaikkan derajat kita jika kita bersabar. Ya, maka ketika kita dapat musibah ada beberapa doa yang kita baca, ya, seperti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita baca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan doa-doa lainnya yang bisa mengusir rasa sedih kita. Ya, nah demikian. Kalau kita baca doa itu dan kita resapi, kita hayati, ya, kita tadaburi doa-doa yang kita baca itu, niscaya hilanglah kesedihan dari hati kita. Ya, sedih itu wajar, suatu yang bisa terjadi dan pasti ada pada diri manusia. Manusia bersedih. Nabi aja bersedih ketika kehilangan putra beliau yaitu Ibrahim. Tapi beliau tidak larut dalam kesedihan dan tidak menyeret kesedihan itu tidak menyeret kepada hal-hal yang negatif yang dilarang seperti memukul-mukul wajah, menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, meratap-ratap seperti ratapan jahiliyah. Ini yang harus kita hindari, ya. Nah, demikian. Kemudian yang berikutnya adalah seorang muslim itu tidak boleh larut dalam kesedihan. Ya, Ibnu Taimiyah menyebut ini sebagai tazdidul huzni, ya, memperbaharui kesedihan, ya, terus bersedih, ya, terus larut dalam kesedihan. Nah, ini tidak boleh. Bagaimana caranya seorang muslim supaya tidak larut dalam kesedihan? Ingat, ya, ya, kita katakan musibah yang paling besar bagi setiap muslim, ya, bagi setiap muslim ini adalah musibah yang terbesar, yaitu kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan mengingat itu akan terasa ringanlah semua musibah-musibah yang kita alami. Ya, demikian ya caranya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini ada satu tips yang baik dari ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau tertimpa musibah, ya, beliau mengatakan, ya, aku bersyukur atas musibah yang menimpaku karena 3 hal. Karena 3 hal. Yang pertama, bahwa ini adalah kesempatan bagiku untuk bersabar. Dan pahala sabar itu tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, nah Allah memberikan pahala bersabar atas orang yang bersabar itu tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Jadi kapan lagi kita punya kesempatan yang ya bersabar gitu ya? Ya kecuali ya pada saat-saat kita ditimpa musibah. Ya, nah demikian. Barulah kita mengerti arti sabar itu. Kenapa kita harus sabar? Karena ternyata kehidupan tidak selamanya seperti yang kita inginkan. Dan kita harus berpisah dari orang-orang yang kita cintai dengan adanya kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Ada kematian, ada perpisahan. Ya, nah demikian. Yang kedua, bahwa musibah yang menimpaku ini tidak lebih besar daripada musibah yang menimpa orang lain. Bahwa kalau kita kehilangan satu anak yang kita sayangi, di sana ada orang yang kehilangan 2 anak sekaligus. Nah, kalau kita kehilangan 2 anak, di sana ada orang yang kehilangan semua anaknya sekaligus. Kalau kita kehilangan semua anak kita sekaligus, di sana ada orang yang kehilangan anak istrinya sekaligus. Nah, kalau kita kehilangan anak istri, di sana ada orang kehilangan seluruh segalanya. Anak, istri, orang tua, saudara, hilang semuanya. Tinggal dia sebatang kara. Mungkin itu kisah pernah kita dengar pada saat terjadinya tsunami di Aceh ya. Ada orang yang kehilangan segalanya. Tinggal dia sebatang kara.
ya anak istrinya, orang tuanya, saudara-saudaranya hilang. Bahkan jenazahnya saja tidak diketemukan. Itu bisa kita bayangkan, ya, orang yang mendapat musibah seperti itu. Ternyata kita dapat musibah yang lebih ringan daripada orang-orang lain. Nah, agar supaya kita merasa beruntung, ya, kita merasa beruntung dengan musibah yang kita dapatkan itu. Kita merasa lebih beruntung daripada orang lain, supaya kita bersyukur. Ya, nah demikian. Ada 3 tingkatan ketika orang dapat musibah. Tingkatan pertama adalah ini tingkatan yang wajib, yaitu sabar. Itu harus dia lakukan. Kalau tidak, maka setan akan mengubah musibah itu menjadi musibah yang lebih besar, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Yang kedua adalah ridha, bahwa musibah itu tidak mengubah apapun dalam hidupnya. Dia tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dia tetap menjalankan ibadah-ibadahnya. Tidak merubah. Dia ridha menerimanya. Tidak ada rasa marah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecewa dan lain sebagainya. Ini menunjukkan dia ridha. Dan tingkatan yang tertinggi adalah syukur. Ya, dia dapat musibah, ibadahnya bertambah. Nah, itu tingkatan yang tertinggi, ya, ketika dapat musibah dia bersyukur itu. Nah, itu bisa jika kita melihat orang yang di bawah kita. Artinya orang yang lebih berat, ya, musibahnya daripada kita. Ya, nah demikian. Yang ketiga kata Umar, ya, aku bersyukur kepada Allah atas musibah itu karena musibah itu tidak menimpa agamaku. Ini faktor pentingnya, ya, ini poinnya ini, ya. Bahwa musibah itu sebenarnya bukanlah sebenar-benarnya musibah. Ini musibah untuk mengangkat derajatku, ya, untuk menambah pahalaku, kan begitu, ya, untuk menambah tabungan kebaikanku di akhirat. Karena ini musibah dunia, ringan, kecil. Musibah dunia sebesar apapun itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan musibah yang hakiki, yaitu musibah yang menimpa agama kita. Karena kalau kita kehilangan dunia, itu bisa jadi Allah ganti. Itu adalah salah satu cara Allah menggantinya dengan nikmat yang lebih besar dari nikmat yang sudah lepas luput dari kita itu. Ya, itu cara Allah untuk menggantinya dengan yang lebih besar, bisa aja. Ya, tapi kalau musibah itu menimpa agama kita, yaitu kehilangan iman, kehilangan akidah, ya, kehilangan sunnah, ya, nah, itu betul merupakan musibah yang tidak tergantikan. Dan itulah hakikat musibah yang sebenarnya. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu tips dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah demikian. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.